Bisa tampak ya gambarnya ya? Bapak Ibu Saudara, bolehkah? Bisa ya? Oke, Bisa kelihatan, Bu? baik. Yuk. Bapak Ibu, dipilih oleh Pak Hansun judul temanya keluarga kabar baik. Saya sendiri baru pertama kali membawakan materi tentang keluarga kabar baik ya. Dan saya pikir ini hal yang baik sekali ya. Judulnya itu sangat memberkati saya, keluarga kabar baik. Itu keluarga yang seperti apa ya? Kalau kita dengar keluarga kabar baik, apakah gambarannya lalu keluarga itu keluarga yang sempurna, without conflict, atau keluarga yang seperti apa yang ada dalam gambaran kita? Keluarga yang berhasil, keluarga Kristen YouTubers yang terkenal, yang memberitahu bagaimana keberhasilan demi keberhasilan mereka sebagai suami, sebagai istri, dalam relasi kemudian orang tua mendidik anak-anak. Seperti apa ya gambaran kita kalau kita mendengarkan keluarga kabar baik? Sebenarnya yang biasa kita pikirkan adalah keluarga baik ya, bukan keluarga kabar baik. Bapak Ibu, harap boleh menjadi berkat. Nah, sebelum itu kita sama-sama coba akan melihat tantangan mendidik anak ya. Di bagian awal itu Bapak Ibu, kita hidup di tengah-tengah dunia yang setiap zaman itu punya kesusahannya sendiri di dalam didik anak. Kita tahu bahwa orang tua kita pasti juga waktu itu mengatakan, aduh mendidik anak zaman ini susahnya. Zaman itu maksudnya zaman kita kecil, 20 atau maybe 30 tahun yang lalu, gitu, 40 tahun yang lalu. Mereka ada pasti komplain seperti demikian ya. Tapi harus diakui, setiap zaman punya air mata, punya kesusahannya sendiri, tapi zaman ini kita lihat mendidik anak benar-benar bukanlah suatu hal yang mudah. Butuh kabar baik. Injil itu kabar baik yang mengubahkan kita. Ya, jikalau tidak, mendidik anak itu menjadi sesuatu yang amat sangat melelahkan. Bapak Ibu, tantangan mendidik anak kita sendiri mengalami ya. Saya bersyukur boleh berbicara dengan keluarga-keluarga muda di sini. Ya, tantangan mendidik anak kita semua hampir tahu bahwa bagaimana pressure, tekanan dari luar, kemajuan IT, gadget, tuntutan sekolah, apalagi di masa pandemik sekarang, membuat segala sesuatu mungkin online ya, PJJ ya, pengajaran jarak jauh. Tetapi anak-anak kita juga menemukan bahwa tugas di sekolah jauh lebih banyak, itu membuat mereka lebih stres ya. Mereka katakan sejak online tugas jauh lebih banyak, anak-anak kehilangan banyak momen, kehilangan persahabatan, bermain, olahraga, hal-hal fisikal ya. Dan katakan oke, belajar dari rumah. Kita menemukan ada beberapa keluarga-keluarga yang keadaan rumah mereka tidak kondusif bagi anak-anak itu untuk belajar. Sehingga anak-anak stres, orang tua juga stres, mana lebih dulu mempengaruhi satu dengan yang lainnya, menjadi tidak mudah sekali. Dan kita juga melihat ya, tekanan-tekanan generasi milenial yang pola hidup mereka berbeda jauh dengan pola hidup kita. Mereka melewati banyak hal kemudahan, kenyamanan ya, segala sesuatu instan, mudah, dan orang tua sekarang merampas hak anak untuk berjuang, merampas hak anak untuk berusaha ya. Sehingga kita akan menemukan anak-anak yang tidak punya semangat juang, yang oke lah, yang ya asal naik kelas lah, asal dapat nilai 7, it is okay mami ya. Itu tantangan kita bersama, terutama Anda keluarga-keluarga muda ya. Tekanan di tengah-tengah dunia luar yang membuat anak-anak itu tidak bisa fokus, tidak bisa tidak bisa masuk, tidak bisa tahan masuk di dalam proses. Kita menghadapi tantangan yang seperti demikian. Dan harus diakui bahkan kita keluarga-keluarga Kristen di dalam gereja begitu lalai untuk peka bahwa tantangan bukan hanya dari luar, ya tantangan itu juga dari dalam. Kalau dulu kita takut anak kita itu dirusak di luar, tapi kita menemukan bahwa anak kita sekarang itu bisa dirusak di tempat yang paling aman. Di mana?
di kamar mereka, di tempat yang paling aman, tontonan-tontonan mereka, film yang mereka lihat, bercandaan dengan teman-teman di grup WA mereka, semuanya itu membentuk mentalitas, habit mereka, gaya hidup mereka. Dan di dalam hal demikian tantangan dari dalam adalah dari Anda dan saya, orang tua ya. Mungkin Anda dan saya berpikir, oh saya sudah masukkan di sekolah Kristen, oh saya sudah titip di sekolah minggu, seminggu sekali 1,5 jam. It is enough ya, apalagi di sekolah Kristen. Sehingga kita orang tua melalaikan banyak hal kebutuhan kerohanian mereka ya, pola hidup rohani ya. Kita tidak peka bahwa anak-anak itu hadir di tengah-tengah dunia, masuk di dalam area peperangan rohani. Mereka tidak dilepas di playground taman bermain dunia ini, tetapi mereka masuk di tengah-tengah peperangan rohani di mana dunia itu merampas appetite ya, desire ya, spiritual appetite mereka. Dunia merampas itu bukan dengan paksaan ya, tetapi dengan hiburan. Hal yang menarik dengan lagu, dengan film, dengan joke ya, dengan tontonan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apa yang Alkitab katakan, mari kita baca bersama-sama. Boleh dari tempatnya masing-masing. Saya sudah siapkan, kita baca catatan dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Oh Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang sementara singkat dan satu kali ini, harta terbesar yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya sebagai orang tua adalah seorang anak. Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden. Tanah yang mereka injak itu dikutuk oleh Tuhan. Ya, mereka hidup dalam kesusahan besar, tapi Tuhan itu tidak menahankan berkat. Berkat terindah kepada Adam dan Hawa. Tanah itu sementara dikutuk, menghasilkan semak belukar yang menyakitkan. Tetapi mereka tetap mendapat berkat, yaitu berkat buah kandungan, kata Alkitab ya. Anak itu buah kandungan suatu upah. They are not deserve ya. Mereka tidak layak menerima itu. Tapi kita akan menemukan ada keluarga-keluarga yang sebetulnya tidak layak dipercayakan anaknya. Ada keluarga-keluarga yang berjuang cucur air mata meminta anak kepada Tuhan. Mereka baru mengatakan, benar-benar. Ketika mendengar berita istrinya hamil, mereka bertelut dan boleh katakan, Tuhan, itu suatu bonus, anugerah yang Tuhan berikan. Tidak semua orang bisa memikirkan demikian. Tapi maka Alkitab kemudian mengatakan bahwa setiap anak itu dengan gambaran anak panah di tangan pahlawan. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak itu bukan vas bunga di tangan kita. Anak-anak itu bukan hiasan yang kita pamerkan atau piala yang kita pamerkan kepada teman-teman kita. Ketika mereka datang ke rumah kita, tidak. Anak-anak itu kata Tuhan harus dipersiapkan seperti anak panah. Anak panah itu untuk masuk dalam peperangan. Ya, untuk masuk di dalam peperangan, di dalam perlombaan iman, di tangan pahlawan. Ya, sedih sekali karena kita menemukan kejujuran bahwa hal yang begitu bahkan ironis, anak-anak itu tidak semua berada di tangan pahlawan. Beberapa anak-anak itu ada di tengah-tengah keluarga yang orang tuanya bukan jiwa hero, pahlawan, berkorban, tetapi orang-orang egois, orang-orang manipulatif, orang-orang yang cinta diri ya, narsis sejati ya, yang membutuhkan orang lain melayani dirinya. Alkitab katakan anak-anak itu dititipkan di tangan seorang pahlawan. Berbahagialah kamu dan saya yang membuat tabung panahnya penuh. Berbahagialah, kita tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh kita di pintu gerbang. Jangan lalai. Saya sungguh bersyukur menemukan bahwa saya berbicara dengan keluarga-keluarga yang muda, anak-anakmu rata-rata umur SD ya, anak-anak yang rata-rata sampai 12 tahun adalah anak-anak yang seharusnya cukup
teachable, untuk dididik oleh kebenaran. Setelah waktu itu lewat, maka sulit sekali menjadi suatu pembentukan bagi anak-anak. Kita menemukan yang ada adalah ada perdebatan, perlawanan masa-masa remaja. Tapi orang tua yang Anda menabur, Anda juga layak menuai. Walaupun Alkitab katakan, waktu dia menabur dengan air mata. Tapi dia akan menuai dengan sorak-sorai. Ya, Bapak Ibu Saudara, banyak orang tua lalai ya, karena kalau kita lihat tabel ini, kita melupakan tanggung jawab yang besar bahwa manusia itu dicipta dengan dua kebutuhan yang utama, Bapak Ibu Saudara. Kita berbeda dari binatang. Kita juga bukan malaikat. Malaikat itu cuman punya hal-hal yang rohani. Tapi satu-satunya ciptaan itu yang begitu berbeda. Anda bukan malaikat juga bukan binatang, karena kita diciptakan dengan dua bahan dasar yang berbeda. Alkitab katakan di Kejadian pasal 2, pasal 1 itu Tuhan ambil debu tanah. Itu bahan yang sama seperti Tuhan waktu menciptakan binatang. Pakai debu tanah. Kejadian 2 ayat 18, ayat 19. Ya, tapi debu tanah itu kemudian ditiupkan nafas ilahi. Sehingga Anda dan saya menjadi satu pribadi yang memiliki kebutuhan sementara, fisik, makanan, pakaian, seks, pekerjaan, ya, hiburan, that's it. Ya, kita butuh hal-hal yang fisik, kelihatan, pakaian, rumah, sekolah, mobil, ya. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita juga diciptakan dengan nafas ilahi yang dihembuskan di dalam diri kita. Sehingga setuju tidak setuju, sadar tidak sadar, kita membutuhkan hal yang kekal. Hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang rohani. Ya, hal-hal yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dipegang, hal-hal yang bicara tentang Allah, hal-hal yang mulia. Ya, karena Alkitab katakan debu tanah itu, binatang juga dari debu tanah. Hal yang hina membuat Anda dan saya mirip binatang ya. Ya, binatang cuman pikir apa? Makan, minum, kerja, that's it, itu saja. Lalu hubungan seks, punya anak, bekerja membesarkan anaknya. Tidak ada nilai kekekalan dalam kehidupan mereka. Tapi kita bukan binatang. Kita diciptakan dengan nafas ilahi sehingga tuntutan kita mirip Allah. Nah, celakanya Bapak Ibu Saudara, seringkali orang tua lalai untuk mengisi tabel yang menuntut diisi dengan nafas ilahi. Nilai kekekalan, hal-hal yang rohani, Bapak Ibu, pengampunan, cinta kasih, kesetiaan, family altar, berdoa bersama-sama. Itu hal-hal penerimaan, pujian, ya. Hal-hal yang rohani Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang, hal-hal yang tidak bisa anak-anak dapat di supermarket. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, kita itu seringkali tidak sadar bahwa kita tidak dapat mengisi kebutuhan rohani anak dengan kebutuhan debu tanah. Ya. Itu miskategori Bapak Ibu Saudara, misconnection ya, nggak nyambung. Kadang-kadang orang tua Anda dan saya itu nggak punya waktu untuk ngobrol dengan anak, menemani dia baca Alkitab, nggak tahu gimana caranya. Kita nggak bisa mengisi apa ya, penerimaan, pengampunan, kesetiaan, hal-hal sepele, menemani dia online streaming. Kita rasa itu, aduh, letih banget ya. Kita tidak bisa mengisi kebutuhan kerohanian mereka, maka kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan isi pulsa anak kita, berikan gadget, nonton game sepuas mereka. Kita ganti dengan hal-hal physically untuk mengisi kebutuhan debu tanah dalam hati anak-anak kita. Sehingga selama-lamanya itu akan kosong Bapak Ibu Saudara. Mereka akan kelaparan terus-menerus. Tidak heran Bapak Ibu, namanya orang lapar, Bapak Ibu dan saya pernah tahu ya, kelaparan kita secara fisik, kalau kita sudah lapar, itu kita makan nasi sama sambal, ikan asin, atau just makan mie instan. Waduh, nikmatnya luar biasa. Ya, itu jadi satu gambaran ya, kalau anak-anak Anda dan saya itu kelaparan rohani, tidak heran dunia itu menawarkan hal yang receh,
hal yang ecek-ecek, hal yang sementara, yang nggak ada nilai, Bapak Ibu Saudara. Wow, mereka akan lahap itu dengan sangat nikmat sekali karena hati mereka memang kosong. Ya, tidak ada Kristus dalam hati mereka. Tidak ada nilai-nilai kekekalan sehingga materi sementara itu akan mengisi hati anak-anak kita dan seolah-olah mereka tidak ada bosannya pegang gadget. Tidak ada bosannya main game. Tidak ada bosannya kecanduan hal-hal sementara ya. Karena mereka enggak punya yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Mereka enggak punya kecintaan, ketenangan, kesanggupan baca firman Tuhan. Enggak tahu bagaimana cara berdoa ya. Enggak tahu bagaimana mendoakan orang lain juga ya. Jadi hal-hal demikian. Nah, Bapak Ibu, itu tantangan dari luar, tantangan dari dalam, dan dunia mengetahui kesulitan ini dan dunia memberikan solusi Bapak Ibu Saudara. Solusi ketiga itu dari dunia. Kalau kita lihat dunia itu memberikan tawaran ya, bagaimana supaya bisa mengendalikan anak-anak kita. Kita masuk di tengah-tengah zaman yang anak-anak itu nggak tahu berterima kasih, anak-anak yang gelisah, anak-anak yang hidup ya kita lihat ya Bapak Ibu, apalagi pandemik ini memberikan banyak, mereka menjadi tidak stabil banyak hal ya, berubah-ubah. Hari ini sekolah online, nanti onsite, kemudian batal lagi. Anak-anak menghidupi banyak hal yang tidak stabil, mereka tidak nyaman. Mereka hidup berubah sekali. Ada banyak anak-anak itu yang delay speech ya, terlambat berbicara karena gaya hidup sekarang semua serba masker, relasi fisik berkurang dan lain sebagainya. Jadi it's not easy. Nah, di tengah-tengah hal demikian, beberapa orang tua begitu ketakutan. Ketakutan anak kita kena pengaruh game, YouTube. Ya, tadi pagi saya pimpin Sal itu anak kelas 6 SD ya, lucu dia tanya, Lause, kalau aku buka YouTube, aku seringkali takut ada tontonan-tontonan. Aku berdosa nggak ya yang aku lihat? Terus saya tanya, nama dia ya saya sebutkan, kamu nonton YouTube sendirian ya? Iya. Ada papa mama nggak? Nggak ada. Nonton dari jam berapa? Sesuka-suka aku lah sampai papa mama pulang. Aduh kasihan sekali ya. Maka ada ekstrim demikian di mana tidak ada pengawasan dan ketidakpedulian terhadap masa-masa pertumbuhan anak. Tetapi ada ekstrim lainnya, solusi yang dunia tawarkan itu mereka menawarkan pengasingan. Oke, kalau begitu anak-anak kita itu diasingkan ya. Tidak boleh sama sekali untuk nonton film atau buka gadget, benar-benar diasingkan dengan harapan kalau mereka tidak banyak bersentuhan dengan dunia, diasingkan betul-betul ya, terasing. Diharapkan bahwa anak-anak kita akan selamat ya, tidak terpolusi oleh pola didikan dunia. Diharapkan seperti demikian Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau jujur ya, di mana kita bisa mengasingkan anak-anak kita Bapak Ibu Saudara? Di mana kita bisa membuat mereka enggak ada ya, mereka berteman, apa yang mereka dengarkan. Bapak Ibu lihat ya, saya dengar lucu di anak sekolah minggu itu, mereka bisa, anak kelas 1 ya, dia bisa bilang, eh I pikir, I pikir ya, kita harus, saya pikir-pikir, dengerin dia bilang, apa-apa? I pikir, saya tanya, oh kamu kenapa bilang begitu Jason? Iya, teman-teman Jason, they always say, I pikir. Jadi anak-anak itu cepet banget Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang mereka dengar ya, itu mereka langsung ingat sekali. Mereka tuh seperti spons ya. Apa aja itu kalau Anda tahu spons itu dihisap sekali. Dan kita nggak mungkin mengasingkan anak-anak kita. Kamu nggak boleh lihat ini, nggak boleh ini. Pola seperti itu impossible Bapak Ibu Saudara, nggak mungkin. Dan dunia kemudian mulai mengatakan, oke, kemudian kalau demikian kita tawarkan humanisme kepada anak-anak. Pola yang humanisme yaitu manusia itu menjadi pusat, terutama pendidikan anak-anak itu segala-galanya. Bagaimana kita mendidik anak-anak itu adalah pusat di dalam pendidikan ya. Anak-anak itu tidak boleh dilarang, tidak boleh didisiplin. Bebaskan mereka berekspresi. Bebaskan, mereka bebas menunjukkan ekspresi diri mereka. Memang Bapak Ibu kalau kita lihat ya budaya Asia, saya ingat dulu papa saya, mama saya itu mendidik anak
memang terlalu menekan. Rasa takut itu segala-galanya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Waduh, ya mendidik anak itu dengan rasa takut, nggak boleh. Dengan punishment, hukuman. Ya, jadi kalau Anda menemukan mau nidurin anak aja dengan rasa takut gitu ya. Misalnya, Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk gitu ya kira-kira. Harus rasa takut ya, supaya lu tidur, cepet-cepet tidur ya kira-kira demikian. Nah, Bapak Ibu tapi pola humanisme itu katakan nggak boleh, itu yang bikin anak-anak nggak berkembang. Bebaskan mereka sehingga nggak ada otoritas ya, yang ada itu antara teman ya, best friend, seperti sahabat ya, orang tua seperti sahabat, guru dengan anak itu juga seperti sahabat. Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, jangan lupa ya. Memang kita perlu sekali-kali menjadi sahabat dengan anak-anak kita. Tapi jangan lupa Anda orang tua, tetap ada ordo, tetap ada otoritas. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar ini ya, pola pendidikan mungkin 30 tahun lalu, 40 tahun lalu ya. Kalau kita nilainya jelek saja ya, saya aja ingat waktu nilai saya jelek ya, saya tunjukkan ke papa saya tanya, kenapa nilaimu jelek? Saya bilang pada papa, oh, saya coba berani jawab ya dengan mengatakan, gurunya nggak enak ngajar. Kira-kira demikian ya, gurunya nggak enak ngajar, bukan cuma aku loh, Pi. Teman-teman juga bilang begitu. Saudara-saudara, nggak bisa enggak. Yang dimarahi bukan gurunya, saya yang dimarahin. Papa saya akan berdiri lalu bilang, dia cuman dehem doang ya. Waduh, kita udah ketakutan ya. Coba anak-anak sekarang, kalau kita mungkin berdehem gitu ya, supaya mereka pay attention sama kita. Dia langsung nyolot aja lihat kita, langsung bilang, apaan sih? Dehem-dehem batuk ya? Minum obat dong. Kira-kira demikian ya. Intinya apa? Kagak ada takutnya. Berani. Ya. Kalau kita dulu kita takut sekali, tetapi problem otoritas sekarang kita akan menemukan ya. Orang tua, anak komplain, nilaiku jelek karena gurunya jelek. Orang tua akan berani datang ke sekolah dan akan menekan guru. Kenapa? Apalagi sekolah-sekolah yang berduit, yang udah gede ya, orang tua merasa saya udah bayar mahal, kamu harusnya bisa didik anak saya. Diperlakukan guru seperti pembantunya, seperti babysitter di rumahnya. Guru kehilangan otoritas, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menemukan ini yang diajarkan oleh dunia, dan dunia juga menawarkan pola behaviorism ya. Behaviorism, pola pendidikan yang menekankan behavior, tingkah laku ya, bahwa cara mendidik anak itu gampang. Anak itu bisa diatur berdasarkan dua hal ya. Behaviorism, tingkah lakunya itu bisa kita atur ya, dengan cara apa? Bisa memberikan reward or punishment. That's it. Masalah akan selesai. Dan Bapak Ibu, mungkin Anda dan saya bisa tergoda sekali untuk mengambil cara yang instan seperti ini ya. Pola tingkah laku ya, seperti model Pavlov itu kalau dia percobaan terhadap anjing. Anjing itu ketika dibunyikan bel, klining klining kling, lalu diberikan daging, maka anjing itu akan mengeluarkan air liur dan dia menikmati dagingnya. Lama-lama terus seperti itu, maka kemungkinan pada pemberian yang ke ratusan kali dibunyikan bel saja tanpa keluar daging, maka anjing itu akan mengeluarkan air liur ya. Dari situ diambil teori untuk menerapkan pada tingkah laku manusia, bahwa manusia itu bisa dibentuk just only by reward and punishment. Budaya Alkitab di masa-masa bangsa Israel, awal-awal bayi rohani keluar dari Mesir, Allah pakai reward and punishment, berkat dan kutuk. Ya. Tetapi Bapak Ibu tidak bisa terus-menerus kita pakaikan ini kepada anak-anak. Ya, ini cara yang paling gampang. Udah deh, kalau kamu nakal, masuk kamar. Papa rampas gadget kamu 3 hari, 1 minggu. Jadi anak-anak cuma dapat hukuman dan mereka nggak ngerti apa-apa. Nggak belajar kebenaran apa-apa selain jengkel, marah, ya, atau dendam pada papanya, kasus yang ekstrim. Atau, oke, kalau semester ini kamu juara, that's my boy. Itu anak papa mama. Nanti papa belikan kamu iPhone. Ya, only reward ya.
Jadi dia sama sekali nggak ngerti konsep belajar. Dia nggak mengerti bertanggung jawab, menyenangkan hati Tuhan. Nggak ada dalam otak dia. Yang dia tahu cuman bagaimana dapat reward, ya, dapat hadiah. Sehingga Bapak Ibu itu seperti memudah, seperti just only tekan red button ya. Hanya tekan atau reward and punishment ya, semudah itu ya. Tapi kita akan menemukan bahwa Alkitab bicara jauh lebih esensi. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 Tuhan katakan tidak. Ya, yang menjadi direct motivasi orang melakukan segala sesuatu, terutama keluarga-keluarga Kristen, adalah kita belajar, anak-anak itu melihat bahwa mereka belajar mengasihi Tuhan. Bukan karena ditakut dihukum. Mereka belajar mengasihi papa mama. Ya, belajar mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Bukan karena rasa takut, bukan karena hukuman. Ya, jadi pola yang seperti demikian. Saya ingat mengajar pembantu saya ya. Terus menerus saya ingat pada awal anak saya masih kecil, sembunyi-sembunyi dia bersihkan botol minuman sembarangan. Sehingga kadang botol susu anak saya masih ada bercak-bercak, bercak sabun. Saya ajar berkali-kali, cuman rasa takut dan sembunyi-sembunyi saja. Ya. Kadang bersih, kadang enggak. Sehingga saya mulai membangun relasi dengan dia. Dan saya katakan, Mbak, saya tuh mengasihi kamu. Ya kamu, Tuhan, saya berdoa, Tuhan izinkan kamu jadi pembantu di rumah kami. Kami sungguh diberkati kehadiran kamu. Saya sibuk ya. Dan saya juga berharap kamu belajar mengasihi keluarga ini. Ya, bukan hanya masalah materi. Jadi anggaplah seperti anak kamu sendiri, kami memperlakukan kamu juga sebaik mungkin ya. Saya terus bangun relasi dan saya katakan, dan itu merubah Bapak Ibu Saudara. Dia belajar mengasihi anak saya. Yes, gambaran seperti dia perlakukan keluarganya sendiri itu terpola ya. Di dalam ketika saya tidak ada di rumah, ketika dia mencuci piring dan lain sebagainya. Bukan just karena rasa takut atau nanti saya naikin gaji kamu, ya, tetapi karena kasih Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu lihat ya, Albert Einstein dia katakan, if people are good only because they fear punishment and hope for reward, and then we are a sorry lot indeed ya. Dia sangat mengerti bahwa kalau kita itu berelasi dengan orang ya, orang itu menjadi baik karena dia takut dihukum ya, atau sekedar dia takut atau hanya berharap reward, maka kita akan sangat menyesal sekali. Itu pendidikan yang sangat ironis ya. Albert Einstein katakan demikian. Karena kita itu mendidik Bapak Ibu Saudara, mendidik itu mendidik untuk kehidupan. Ya, kita bukan semata merubah tingkah laku ya. Kita itu bergumul di hadapan Tuhan, merubah hati dia, sehingga Bapak Ibu jangan sampai anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang hanya poin keempat itu fokus pada moral ya, tingkah laku baik saja. Ya pola pendidikan sekarang, agama-agama lain seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu lihat di beberapa agama-agama lain, ya misalkan saya sebutkan, mereka bisa kelihatan baik sekali. Ibadah mereka baik sekali. Ya tapi itu hanya tingkah laku saja. Mereka, kalau kita lihat ya, Bapak Ibu saya diberkati dari 2 buku ini ya sebenarnya. Ya, 2 buku ini itu dia menekankan kepada bagaimana kita jadi orang tua. Ini Kenalkan Yesus Padaku ya, Jack Klumpenauer. Dia katakan bagaimana Injil itu orang tua bertanggung jawab, guru-guru juga. Bukan sekedar, oh anak saya sudah hafal, Yesus lahir di Bethlehem, Yohanes 3 ayat 16. Anak-anak yang pintar menghafal maju di depan, anak-anak yang suaranya bagus, menyanyi di depan saja, dan menghafal ayat hafalan cepat. Lalu anak-anak yang tidak bisa menghafal ayat hafalan, mereka golongan anak-anak yang apa ya, tidak keren ya, tidak spektakuler. Saudara-saudara, kita seringkali hanya mengejar anak-anak yang kelihatannya baik ya, anak-anak baik dan bukan anak-anak kabar baik. Only good boy or good girl orientation ya. Orientasinya cuma
being a nice girl, a nice boy. Ya. Sehingga nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, orang-orang tipe anak-anak baik ini tipe yang seperti apa ya. Kita akan lihat sama-sama. Bapak Ibu, kalau dari buku ini dia bagi tabel ya. Anak-anak baik itu sangat berpola perilaku luar saja Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka ketakutan kalau ada papa mamanya. Ya, mereka ketakutan kalau ada gurunya. Ya, mereka cuma tahu melakukan segala sesuatu karena rasa takut pada manusia. Ya, jadi dan mereka juga hanya menikmati pujian dari manusia pada umumnya, sehingga anak-anak baik itu seperti itu Bapak Ibu. Mereka takut ditegur. Mereka kalau ditegur, mereka akan katakan orang lain juga salah ya. Koko juga, si Mbak juga, temannya lah, semua doginya lah. Mereka tidak punya kerelaan, keberanian untuk mengakui kesalahan mereka. Dan mereka menikmati aktivitas rohani, menjadi satu label identitas bahwa mereka dikenal sebagai orang Kristen. Sehingga anak-anak demikian itu tajam, mereka peka sekali terhadap kesalahan orang lain. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Anak-anak baik pada satu kali mereka akan bisa kecewa pada gereja. Mereka akan menemukan bahwa di dalam gereja itu bukan kumpulan orang-orang baik. Mereka bisa kecewa pada pembinanya, kecewa kepada temannya yang pimpin liturgis di depan, tapi doyan nyontek mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Mereka akan menemukan kesulitan-kesulitan ini. Dan Bapak Ibu tahu tidak, kami hamba-hamba Tuhan bergumul menemukan prosentase bukan cuma di Amerika ya. Itu ditemukan statistik bahwa lebih daripada 55% anak-anak remaja kita, teenagers mereka walk out, ya, meninggalkan gereja. Mereka tidak tertarik pada gereja karena mereka menemukan ada begitu banyak hal yang hipokrit di gereja. Kenapa? Karena anak-anak tidak pernah dididik dengan Injil, kabar baik. Anak-anak tidak pernah masuk di dalam konsep anugerah. Nanti kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu, saya mohon kita baca sama-sama yuk. Bagian ini Matius 12 ayat 33. Bapak Ibu mari kita baca sama-sama ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. That's good. Dari buahnya pohon itu dikenal. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ayat ini, menurut Bapak Ibu, yang paling penting dalam konteks ayat itu, pohon atau buah? Boleh dapat jawaban dong, supaya saya nggak ngomong sendiri sama kamera ya. Pohon. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Menurut ada lainnya? Nggak kelihatan ya. Rata-rata semua pohon atau semua buah. Inilah salah satu keterbatasan tidak bisa melihat audiens. Bapak Ibu, satu orang ibu tanda kata dikatakan pohon. Oke, mungkin ada yang pikir buah. That's right Ibu, saya tidak tahu siapa yang jawab tadi ya. Pohon. Bapak Ibu, pendidikan, Tuhan katakan pohon, esensi pohon. Pohon itu baik, maka buahnya baik. Ada orang-orang katakan, ini buahnya kenapa kecut ya? Mangga ini buahnya kecut ya. Gampang sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau orientasinya cuma kepada buah, ya saudara potongin aja buahnya, beli di supermarket, tempelin buah-buah yang manis kan. That's it. Problem solving, selesai. Ya, selesai demikian. Tapi kita akan menemukan bahwa itu satu mentalitas pendidikan yang tidak mendidik Bapak Ibu Saudara. Kita mendidik anak itu bukan orientasi buah. Saya mau buahnya. Tapi kita melihat bahwa mendidik anak itu orientasi pohon. Ya, pohonnya baik, buahnya baik. Tidak ada di antara Anda orang tua, Anda dan saya, yang berhak menuntut anak-anak kita diubahkan. Jikalau Anda sendiri tidak diubahkan oleh Tuhan. Tadi Pak Hansun katakan berdoa ya, kita orang tua itu nggak mungkin bisa memberi apa yang Anda dan saya sendiri tidak pernah dapat. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara.
Tapi seringkali orang-orang Kristen itu hatinya tidak disentuh Injil. Anugerah tidak menyentuh mereka. Ya, mereka mendidik anak itu tidak mengerti konsep anugerah. Tidak ada kabar baik. Injil itu kabar baik. Kabar baik bahwa apa? Bahwa kita ini orang berdosa, sampah. Sampah, kita ini musuh-musuh Tuhan. Tidak ada yang baik dari kita, Bapak Ibu Saudara. Paulus katakan, aku tahu apa yang baik. Celaka yang jahat yang aku lakukan. Kita ini orang-orang only forgiven, orang-orang yang diampuni Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu Injil. Ya maka orang yang tidak layak ya, pendidikan yang terus anugerah itu menyatakan kasih karunia kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Tapi seringkali kita tuh orientasinya bukan pohon ya, bukan diri kita ya yang diubahkan, tetapi buah. Sehingga kita mendidik anak hati-hati Bapak Ibu Saudara, itu cuman ancaman dan hadiah, selesai. Masuk kamar selesai. Ya. Anak-anak dihukum di kamar, ya. Lalu selesai. Nggak ada kebenaran di sana ya. Lalu hanya korektif doang ya, semata-mata korektif ya. Mama sudah bilang berapa kali. Ya. Cuman apa ya? Mengkoreksi ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh ya. Maka pendidikan itu tidak mendidik ya. Maka seringkali kita bilang, kenapa sih kok seperti ini? Nanti kalau gini mama hukum kamu. Beda sekali ya. Kita tidak mendidik anak-anak bahwa kamu tidak boleh coret-coret di dinding, karena dinding itu bukan buku, nak. Kamu harusnya coret-coret di sini. Ini buku, ya. Bukan sesuatu hal yang just korektif, boleh atau tidak boleh semata ya. Dan seringkali fokus kita itu kalau Bapak Ibu perhatikan tingkah laku luar yang bagaimana anak-anak itu menyenangkan orang saja, menjadi good boy and good girl. Sehingga anak-anak itu akan menggunakan segala cara untuk itu. Bapak Ibu, saya pernah mengkonseling anak yang sederhananya ya, ini ceritanya panjang Bapak Ibu Saudara. Dia menukar hasil ulangan dia, anak kelas 5 SD Bapak Ibu Saudara, dengan sahabatnya. Mereka itu very best friend. Dari SD kelas 1 sampai tulisannya itu mirip sekali. Dia bisa punya pikiran loh. Dan dia selalu juara 2 Bapak Ibu Saudara. Sampai dia punya pikiran menukar ujian dia waktu itu masih fisik ya. Dan dia ganti nama sahabatnya dengan nama dia. Tapi gurunya tahu bahwa anak ini menukar soal ujian ini ya. Dan anak ini konseling ketemu dengan saya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, hari pertama, pertemuan pertama, kedua, penolakan besar dari anak 5 SD ini. Anak perempuan yang cantik ini. Tapi kemudian pertemuan ketiga saya baru tahu, dia katakan pada saya bahwa Mommy told me that I have to be number 1. Don't be a loser. Ya, jadi dia katakan, yes, I prove it, saya sudah buktikan saya menjadi nomor 1, saya juara 1. Mama kan tidak beritahu bagaimana caranya. Kasihan ya Bapak Ibu Saudara. Ada anak-anak yang mendapat tekanan seperti ini ya. Sehingga dia katakan prestasi segala-galanya. How do I look? Ya, penerimaan dunia, approve dari dunia berdosa. Bahwa you are a good boy, a good girl. Dan mereka menjadi anak-anak yang tidak boleh gagal. Anak-anak yang selalu berhasil. Anak-anak yang membanggakan ya. Dan kasihan sekali Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan mendidik anak itu dengan menghindari konflik ya. Kita enggak mau konflik dengan anak-anak kita. Ya udah deh, selesain aja. Ya saya seperti punya teman saya itu, anaknya 4, sahabat kami berantem terus di kamar, nonton berantem. Bapak Ibu tahu tidak, karena dia keluarga kaya. Mereka waktu pindah rumah, spesial membuat 4 kamar untuk 4 bocah laki-laki, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada kamar sendiri, ada TV layar datar sendiri, ada kamar mandi dalam sendiri, ngeri Bapak Ibu Saudara. Sampai satu kali, saya lupa anak yang nomor 2 apa nomor 3 itu, dia masuk ke kamar kakaknya, lalu tidur di kamar kakaknya. Ya, sambil main game ketiduran, kakaknya datang, pukul adiknya itu, geret dia keluar, tonjok ya. Muka adiknya itu, dia katakan, keluar, ini kamarku. Ini areaku, bukan area kamu. Lalu saya katakan pada teman saya bahwa, dia bilang pada saya, oke, anak saya sekarang sudah nggak berantem loh Bu Mercy.
Udah nggak rebutan lagi remote, nonton. Mereka udah di kamar masing-masing. Nggak ada konflik. Selesai. Tapi saya katakan kamu cuman mendidik, nggak mau konflik dengan anak-anakmu. Dan kamu punya uang untuk membelikan kamar bagi mereka. Tapi kamu nggak merubahkan hati anak-anakmu. Mereka makin egois, makin kasar, makin menuntut. Ya, makin kakak nggak pernah mau mengalah pada adik. Waduh, ngeri sekali keluarga yang seperti demikian. Dan saya bilang, dengarkan kata-kata saya. Kalian keluarga berkelimpahan, berkecukupan. Satu kali kamu berdua pergi, anak-anakmu bisa berebutan harta warisan. Ya, berebut, semua memikirkan, mana hak saya, mana hak saya. Karena tidak ada konflik. Kenapa? Nggak sempat ketemu, nggak mungkin konflik. Dan juga tidak akan pernah bisa mengasihi satu dengan yang lain. Tidak pernah belajar mengampuni. Tidak pernah belajar mengalah. Tidak pernah belajar mengutamakan orang lain. Yaitu seringkali kita demikian ya Bapak Ibu Saudara. Maka pola instan dan membuang proses. Hal-hal yang seperti demikian. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, kita mendidik itu anak dengan orientasi pohon, bukan buah Bapak Ibu Saudara. Pohon yang paling penting, sehingga fokus kita itu internal, bukan eksternal. Bukan hasil luarnya. Kadang-kadang kita lihat hasil luarnya itu sesuatu yang aduh tidak terlalu bagus. Tapi kita tahu internal secara perjuangan anak ini, she or he do the best. Yang terbaik ya. Bapak Ibu, saya di sekolah minggu seringkali guru, saya punya beberapa murid itu pinter sekali menghafal ayat hafalan. Tapi ada satu murid itu gak bisa sekali ayat hafalan. Satu kali mamanya itu tanya sama saya, Bu Mercy, anak yang gak bisa ayat hafalan ini ya Bapak Ibu, hampir 3 kali pertemuan Yohanes 3 ayat 16, gak bisa-bisa. Terus mamanya itu bilang pada saya, Bu Mercy, ayat hafalan 1 bulan ini cuma Yohanes 3 ayat 16 ya? Terus saya bilang, enggak Bu. Terus dia cerita, loh Michelle, itu saya perhatikan ya Bu, hafalin ayatnya cuma ini doang. Ya, ditempel di pintu kamar, nanti di mobil, di belakang Yohanes 3 ayat 16. Terus dia bilang di pintu kamar mandi anak-anaknya sebelum masuk Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu, saya terharu sekali ya. Michelle ini adalah anak yang sulit sekali menghafal di depan anak-anaknya. Dan guru-guru selalu mengatakan anak ini lambat ya. Ada anak-anak itu lebih cepat, saya bu gitu ya. Tapi saya terharu ya mamanya waktu cerita itu, saya pikir-pikir, loh maksudnya apa? Iya, saya baru tahu Bapak Ibu Saudara. Ternyata untuk bisa menghafal 1 ayat Yohanes 3 ayat 16 itu, si survive ya, harus berjuang ya. Dan ternyata saya melihat bahwa setiap anak itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Ada yang kuat hafalan, ada yang kuat di musik, ada yang kuat di dalam kata-kata, ada yang di dalam numbers, bilangan, ada yang mengekspresikan tuh dengan lukisan, yang menggambar, mencatat. Cara saya mengajar itu dia dengan melukis gambar 2 orang anak stickman gitu ya, bersekutu gambar banyak anak-anak ya, dengan gambar kita Bapak Ibu, maka kita hargai ya. Fokus internal, kadang-kadang kita perlu melihat prosesnya dia berjuang. Hasilnya mungkin gambarnya tidak seberapa baik, tapi kita tahu dia berjuang untuk itu. Sehingga Bapak Ibu, fokus kita itu bukan tingkah lakunya baik atau tidak, tapi Anda dan saya itu berjuang menggembalakan hati anak-anak kita. Menggembalakan. Bukan only mengajar atau mendidik saja, tapi menggembalakan. Gembala yang baik itu Bapak Ibu tahu ya, domba itu binatang terbodoh. Binatang yang daya ingatnya paling pendek, itu gambaran yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan gembala yang baik kita tuh domba-dombanya. Domba itu gampang tersesat, domba itu gampang ikut-ikutan. Domba beda dengan anjing, bahkan beda dari kambing. Ya, domba itu lewat jalan yang sama untuk mendapat air di sungai yang sama.
Ratusan kali lewat jalan yang sama, domba tetap akan tersesat. Bapak Ibu, fokus kita kadang-kadang mengajar anak-anak itu, kita seringkali katakan, berapa kali mama bilang sama kamu? Mama sudah bilang 3 kali. 3 kali aja kita udah bangga Bapak Ibu Saudara. 3 kali aja kita udah merasa berbeban berat ya. Kita lupa ya. Lupa bahwa Anda dan saya ini orang tua juga sering error, sering lupa. Mesti harus diulang-ulang. Mendidik anak itu mengulang-ulang Bapak Ibu Saudara. Mengulang-ulang terus. Alkitab katakan ajarilah itu berulang-ulang. Duduk, makan, berdiri, keluar, masuk. Ya, sampai itu membentuk habit dan butuh kesabaran, butuh panjang sabar. Kalau Anda berelasi dengan komputer, only apa? Backspace, delete atau apa enter, sekali tekan, selesai. Tapi kita berelasi dengan jiwa, Bapak Ibu Saudara. Ya, maka kita perlu menggembalakan hati anak-anak kita. Kita perlu menjadi gembala yang baik terus mengulang-ulang. Ya, mendoakan mereka, Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri merasakan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan berapa banyak kamu berdoa bagi anakmu. Lebih daripada kamu menasehati ini dan itu kepada anak-anakmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengajarkan sistem nilai kepada anak-anak ini yang kurang, yang hilang ya. Waktu kita mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu, orientasi pohon merubahkan itu mengajar anak-anak sistem nilai dengan benar. Dan anak-anak mengamati hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ini sistem nilai yang benar ya, yang tidak boleh kacau. Manusia memiliki 3 stages. Menganalisa yang di bawah, lalu sejajar menganalisa menilai yang setara dengan dia, dan manusia mengamati Tuhan. Bapak Ibu, ini cara manusia menganalisa yang paling bawah, manusia menganalisa alam semesta ciptaan. Uang, gadget, itu semua berada di bawah kaki manusia, Bapak Ibu Saudara. Ciptaan yang lain ada di bawah. Itu sistem nilai yang paling bawah, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan berikan kita kuasa menguasai yang di bawah kita. Tapi kadang-kadang kita perhatikan orang tua ya, anak-anak kalau pecahkan vas bunga yang murah, anak-anak lari-lari, pecahin vas bunga, mereka kan clumsy ya, kadang-kadang senggol sana sini, vas bunga jatuh kita anggap biasa. Tapi waktu anak-anak lari-lari, senggol barang berharga kita mungkin. Entah itu apa, kamera kita yang mahal. Wah, kita bisa ngamuknya luar biasa sekali. Anak-anak bingung, ya, sama-sama mecahin. Mereka nggak pernah tahu mana yang lebih mahal. Itu kita ngamuknya sampai pukul anak-anak. Karena apa? Karena bagi kita benda itu berharga sekali ya. Berharga sekali. Sehingga kadang-kadang kita lebih menghargai hal-hal yang dibawa kita. Uang, ya. Ya. Dan Bapak Ibu, sistem nilai yang seperti demikian harusnya yang paling utama bukan kita menguasai yang dibawa kita, atau menguasai yang sejajar dengan kita, tapi bagaimana kita mengenal ya dan berelasi dengan Allah yang adalah di atas kita. Tapi kita nggak suka pola sistem nilai seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Jadinya kacau. Jadinya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Manusia di atas, ya. Lalu Allah dan ciptaan lain ada di bawah kaki kita. Kadang-kadang kita menghargai anak, menghargai keluarga lebih daripada Allah. Dan anak-anak mengamati kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang lebih celaka lagi, ciptaan lain itu naik ke atas kita. Bukan lagi Allah. Kita menghargai gadget, pekerjaan, uang, hobi kita. Itu seperti Tuhan ya. Dan anak-anak itu mengamati itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Maka jangan sampai kehidupan sistem nilai kita menjadi sistem nilai yang kacau, Bapak Ibu Saudara. Biarlah anak-anak memperhatikan bahwa kita hari Minggu beribadah dengan baik. Kita persiapkan sungguh-sungguh. Walaupun ibadah online, kita bangun pagi. Kita persiapkan segala sesuatu. Anak-anak sudah diberitahu dari malam besok kebaktian ibadah online ya.
Jangan ada yang tidur terlambat atau bangun terlambat. Kita mau ketemu sama Tuhan. Anak-anakmu belajar mengamati bahwa orang tua memperlakukan Tuhan yang utama. Ya, mempersiapkan segala sesuatu, ya tidak sembarangan, ya tidak lalu sekedar asal buka sambil tidur-tiduran, ya. Anak-anak melihat dari situ, Bapak Ibu Saudara, sistem nilai hidup kita, ya. Dan proses keberanian untuk menghadapi kesulitan, tantangan, itu orientasi pohon, Bapak Ibu Saudara. Jangan merampok hak anakmu untuk masuk dalam kesusahan. Beri dia kesempatan, Bapak Ibu Saudara, untuk melewati kesulitan, kesusahan. Jangan semua mau ditolong. Jangan semua mau diberikan kemudahan. Biar dia usaha. Kadang-kadang dia jatuh, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang dia gagal. Gak apa-apa. Dia belajar dari kegagalan-kegagalan. Bapak Ibu, waktu masih online, sebelum online ya, orang tua itu kalau anaknya barangnya ketinggalan atau apa, saya perhatikan di beberapa sekolah-sekolah itu orang tua datang lagi bawa buku anak yang ketinggalan, bawa baju seragam anak yang baju olahraga ketinggalan, box makan anak-anak. Waduh, ya. Kenapa? Takut anaknya kelaparan, takut anaknya susah, takut anaknya malu. Bapak Ibu, kita perlu sekali waktu itu untuk berani, ya, tega melepaskan anak kita melewati kesulitan, tantangan, didikan, resiko, bahkan dihukum. Jangan semua berikan kemudahan. Ya, supaya apa? Supaya dia bisa survive. Pak Tong pernah katakan ya, binatang itu burung burung elang mendidik anak kadang lebih bijaksana dari manusia. Burung elang diberikan insting bijaksana. Mendidik anak, kadang induk burung elang harus tendang anaknya keluar dari sangkar. Mereka sepertinya jahat, tega. Anaknya nggak boleh terus dapat asupan makanan. Ditendang, keluar. Mereka jatuh dari atas pohon yang tinggi. Sebelum hempas ke bawah, anak-anak itu akan mengepakkan sayapnya. Waktu mereka dihempaskan dari atas, mungkin mereka berteriak bahwa induk elang itu kejam. Tapi di situ sayap mereka bisa dikembangkan. Ya Bapak Ibu, itu yang perlu kita, sehingga anak itu belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Anak itu belajar disiplin. Anak itu belajar lewat kegagalan-kegagalan mereka kita. Jangan takut. Ya, dan kita belajar memberikan keseimbangan kasih dan keadilan, Bapak Ibu Saudara. Jangan selalu kasih. Kadang orang tua kasihnya kasih yang merusak, memanjakan anak-anak. Sehingga anak-anak tidak tahu bagaimana otoritas, bagaimana mengakui kesalahan, ya, bagaimana disiplin, bagaimana berjuang. Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau melihat di dalam Alkitab, itu di dalam 1 Samuel ya. 1 Raja-Raja pasal 1 saja. Anda dan saya akan kaget menemukan Alkitab mencatat begini bahwa Daud, dia tidak pernah berkata tidak kepada anak-anaknya. 1 Raja-Raja. Menyedihkan ya. Daud itu orang yang memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan baik sekali. Tetapi dia tidak bijaksana dalam mendidik anak-anaknya. Dia memanjakan para pangeran-pangerannya. Ya, Amnon, Absalom, ya, anak-anaknya pangerannya dimanjakan semua. Sehingga Daud tidak pernah berkata tidak kepada mereka. Tidak heran, hampir semua anak Daud, pangeran-pangerannya rusak. Amnon, bahkan kita menemukan kakak itu mau tidur dengan adiknya dan Daud tidak menghukum ketika Amnon melakukan itu. Bapak Ibu tahu cerita itu ya? Ya, lalu Absalom, pangeran yang dimanjakan, sehingga Absalom justru punya ide apa? Bagaimana membunuh papanya. Sehingga kita menemukan anak-anak ini tidak menikmati kasih karunia. Anak-anak ini tidak diubahkan hidup mereka. Dan Bapak Ibu, poin yang ke-6, anak-anak yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga kabar baik, itu bertumbuh di dalam anugerah. Tadi saya berkali-kali mengatakan,
Mereka menikmati contoh teladan pengampunan. Mereka belajar diampuni juga. Itu anak-anak kabar baik, Bapak Ibu Saudara. Ya bukan anak-anak yang tidak bisa salah, ya orang tua yang tidak bisa salah. Kadang orang tua itu terlalu egois ya, pengecut, tidak berani mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Ada orang-orang tuh kelihatannya hebat di kantor, memimpin kantor, majelis yang baik, pimpin liturgis di gereja, kata-katanya talkatif, baik sekali. Kelihatannya pemberani menghadapi banyak orang. Tapi di rumah dia pengecut, pengecut sekali. Pengecut menghadapi istrinya, pengecut menghadapi anak-anaknya, tidak gentle, tidak berani mengakui bahwa dia lemah, dia bersalah. Kadang orang tua itu memiliki hukum-hukum Taurat. Hukum pertama, orang tua nggak bisa salah. Hukum kedua, lihat hukum pertama. Hukum ketiga, jangan lupa hukum pertama dan kedua. Jadi poinnya adalah Pak, orang tua nggak pernah salah. Menakutkan sekali. Bapak Ibu, apakah anak-anakmu melihat bahwa ini keluarga kabar baik? Yaitu papa dan mamanya itu bukan orang yang sempurna. Mereka bukan sempurna, tapi mereka belajar mencintai Tuhan. Dan mereka belajar untuk diampuni dan memberikan pengampunan juga. Itu kabar baik. Yesus berkumpul dengan orang-orang yang kusta, pemungut cukai, perempuan berdosa. Yesus dikenal berkumpul dengan orang-orang berdosa, bukan dengan orang-orang Farisi ya. Bukan karena Yesus menekankan kumpulan anugerah berdasarkan pengampunan. Bapak Ibu, saya pernah melakukan satu kesalahan yang sangat fatal, membentak anak saya di hadapan teman-temannya. Saya bentak dia, Bapak Ibu Saudara. Saya baru tahu sepersekian detik bahwa saya yang salah, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu itu saya masih ego ya, saya pikir ya saya sebagai orang tua punya dong otoritas untuk tetap mengingatkan dia. Tapi suami saya ingatkan bahwa cara kamu itu kasar, mempermalukan anak di depan teman-temannya. Tapi saya katakan bahwa dia perlu ditegur seperti itu, ya, supaya dia tahu salahnya. Bapak Ibu, saya masih sangat ego sekali, sampai satu kali Roh Kudus melembutkan hati saya ya. Saya tahu bahwa saya sudah keterlaluan dalam hal ini ya. Saya masuk ke kamar anak saya, di situ anak saya pakai earphone ya. Saya bilang, "Mama mau bicara dengan kamu ya." Dia cuek aja lihat. Ya, dia katakan, "Did I have any choice?" Ya, dia malas-malesan ya. Ya, saya dekati dia. Bapak Ibu, hari itu saya memberanikan diri untuk, oke, saya memang salah. Saya dekati dia dan saya bukan cuma mengaku salah pada anak saya bilang, "Mami tadi salah ya. Anak saya cuma begini doang ya." Waktu itu dia SMP ya, Bapak Ibu Saudara. Dan saya bilang pada dia, "Mama minta maaf ya. Mama minta kamu ampuni Mama." Dan saya bilang pada anak saya bahwa, "Mama minta kamu juga berdoa untuk Mama. Doakan Mama bahwa, did you see bahwa kamu punya Mama hamba Tuhan, juga orang yang lemah. Mama bisa kadang-kadang looks like monster ya. Seperti orang yang nggak bisa mengendalikan diri. Mama ini butuh diampuni Tuhan dan butuh diampuni anaknya juga. Please forgive me and would you pray for me? Maukah kamu berdoa untuk Mama?" Dan dia lepaskan earphone-nya, Bapak Ibu Saudara, dia lihat saya dan ya dia anggukkan kepala ya. Hari itu saya merasa Tuhan memberikan apa ya? Tuhan memulihkan relasi ya saya dengan anak saya ya, dan saya belajar kami berdua berpegangan tangan dan saya berdoa jujur di hadapan Tuhan bahwa saya butuh diampuni. Saya ibu yang gagal, saya ibu yang kata-katanya bisa kasar, dan saya bersyukur anak saya mengampuni saya. Dan Bapak Ibu, momen itu yang memberikan perubahan banyak dalam kehidupan saya dan anak saya ya, terutama di masa-masa dia teenagers, masa-masa pemberontakan dia ya. Dan saya melihat anak saya sejak itu juga berubah, Bapak Ibu. Kami tidak lagi terus membenarkan diri, di mana kami salah. Kami tutup mulut, berani mengakui kesalahan kami ya. Dan harusnya
Itulah keluarga kabar baik, Bapak Ibu Saudara. Kabar baiknya adalah Injil yang mentaklukkan kita. Ya, bukan prestasi, bukan how do I look, bukan ego, bukan itu yang menjadi poin kita. Dan Bapak Ibu, poin yang terakhir yaitu hiduplah sebagai teladan. Teladan Bapak Ibu Saudara. Teladan hidup berbicara jauh lebih kuat, lebih berkuasa daripada ribuan kata-kata dari mulut kita. Teladan hidup. Bapak Ibu, anak-anak itu tidak selalu loh mendengarkan kata-kata kita. Enggak selalu. Kadang seperti masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi yang pasti mereka mengamati hidup kita. Bapak Ibu perhatikan enggak? Kadang-kadang coba lihat anak-anak itu gayanya meniru, kalau enggak suamimu ya istrimu. Cara makan, cara minum, mirip sekali. Ya dari mana? Kadang-kadang kata-kata kita mereka lupa. Tapi cara kita, gaya kita, mereka benar-benar copycat. Niru banget kebiasaan kita. Cara kita ngomong sama pembantu. Karena apa? Karena mereka mengamati hidupmu. Bapak Ibu, waktu anak saya masih TK, saya sering kali mengulang contoh ini. Karena itu shock terapi bagi saya ya. Waktu anak saya TK, saya mengantar, kami itu sekolah di Gloria ya, kami di Surabaya, dekat sekali dengan tempat kami di area waktu itu di Andika Plaza, dekat dengan sekolah. Jadi pagi-pagi itu jalan kaki, ya anak kami jalan kaki keluar itu di depan rumah kami itu dijaga satpam ya. Dan tiap pagi saya menyapa, selamat pagi Pak, selamat pagi. Anak saya itu lebih pendiam dari saya Bapak Ibu Saudara. Dia liatin, Mama ini emang kenal sama bapak-bapak itu. Sok kenal, sok deket. Tiap hari disapain. Gitu ya. Ya nggak apa-apa sayang. Saya bilang, Bapak itu jaga kompleks kita waktu semalaman kita tidur. Ya memang saya nggak tahu namanya siapa. Mereka berganti-ganti ya. Tapi anak saya nyeletuk gitu ya. Mama ini sok kenal, sok deket. Tapi Bapak Ibu tahu tidak? Siapa sih yang menjadi sutradara di dalam rumah kita itu? Dulu saya berpikir yang jadi sutradara itu kita, orang tua. Sutradara itu yang memutuskan scene mana yang boleh diambil dan yang tidak boleh diambil. Itu tugas sutradara kan? Artis berdialog, dia udah ulang dialog itu 17 kali. Yang memutuskan mana yang diambil dan mana yang dibuang, itu tugas sutradara bukan? Selain dia mengarahkan. Dulu saya pikir orang tua itu yang mengarahkan, yang putuskan mana yang boleh dan tidak. Sampai peristiwa ini terjadi Bapak Ibu Saudara, di sekolah minggu itu gurunya bertanya ya, apa yang kamu banggakan waktu apa yang kamu banggakan punya orang tua Kristen? Waktu itu anak saya kelas 1 SD ya, kelas 1 SD. Apa yang kamu banggakan punya orang tua Kristen? Jadi anak-anak itu menulis di kertas, satu kalimat saja. Bapak Ibu tahu tidak? Lucu sekali. Anak-anak itu ada yang bilang, orang tuaku ingat ulang tahun, mamaku pinter masak, papaku apa ya, lucu-lucu ya, pinter membetulkan mainan. Karena hemat papanya ya, betulin mainan terus. Dan Bapak Ibu tahu apa yang anak saya tulis tentang saya? Gurunya buka, lalu tunjukin ke saya baca, tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Dia tulis apa? Mami baik. Cila. Masih koma Saudara. Dan dia tulis apa? Suka menyapa Bapak Satpam di depan rumah. Hah? Bapak Ibu, guru-gurunya waktu itu tertawa ya, mentertawakan saya. Mereka bilang, kamu nih menyapa siapa? Tapi saya belajar waktu itu Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya pikir anak saya malu punya mama seperti saya yang kok kesannya sok kenal, sok deket. Ternyata dia mengamati loh Bapak Ibu Saudara. Dia mengamati dan saya berpikir anak saya tulis mama saya baik, pintar mengajar, suka berdoa, rajin ke gereja. Enggak loh Bapak Ibu. Melayani Tuhan. Enggak. Nulisnya apa? Dengan tulisan yang belepotan ya.
suka menyapa bapak-bapak di depan, bapak satpam di depan. Saya belajar apa? Ternyata anak-anak itu mengamati hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi, supaya kita bisa jadi teladan yang baik, integritas di hadapan anak-anak kita harus hidup lurus, harus hidup benar 24 jam sehari. Karena anak-anak itu butuh teladan yang baik. Dan hati-hati, jangan sampai mereka capture gambar yang buruk dan seumur hidup mereka mengingat itu. Kiranya Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan bolehkah koreksi kehidupan keluarga kabar baikmu sampai sekarang Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu, Anda dan saya letaknya di mana Bapak Ibu Saudara? Keluarga seperti apa ya? Injil itu sudah terobos dalam sendi-sendi hidup kita sejauh mana Bapak Ibu Saudara? Coba Bapak Ibu lihat keluarga negatif, keluarga positif, atau keluarga big zero, nol besar. Bapak Ibu, keluarga negatif itu keluarga yang kalau di bagian saya ini kiri saya ya. Keluarga 0, negatif 1, negatif 2. Kadang kita katakan, oh keluarga saya tidak negatif Bu. Keluarga apa itu? Di mana semua hal yang negatif ada di sana Bapak Ibu Saudara. Di mana kata-kata kasar, anak yang membentak orang tua, ya tidak ada waktu berdoa, hal-hal negatif ada di sana semua. Kita mungkin katakan, enggak loh Bu, keluarga kami tidak negatif. Kita tidak ada hal negatif di situ. Terus saya tanya, jadi apakah keluargamu positif? Maksudnya apa itu? Ada hal-hal positif di situ. Ada Injil, ada hal yang positif, kabar baik di situ. Apakah ada penyangkalan diri? Apakah ada inkarnasi seperti Allah mencari manusia berdosa? Apakah ada orang tua yang berusaha mengerti anak-anak, bukan terus minta anak-anak mengerti orang tua? Apakah ada hal yang positif? Apakah orang tua berterima kasih juga kepada anak-anak, memuji atas kebaikan mereka? Apakah istri juga berterima kasih atas hal-hal positif yang suamimu berikan? Apakah ada hal yang positif? Apakah kau mengingat ulang tahun istri dan anak-anakmu? Apakah hal yang positif? Atau jangan-jangan negatif nggak ada sih? Nggak ada hal-hal yang buruk, negatif, abusive, ya, video porno nggak ada. Tapi mungkin juga nggak ada yang positif, Bapak Ibu Saudara. Jadi keluargamu dan keluargaku keluarga apa? Big zero. Nol gede. Karena apa? Keluarga jalan di tempat. Buruk tidak, baik juga tidak. Keluarga yang ironis sekali. Kiranya berita kabar baik, inkarnasi Kristus, pengampunan, anugerah, pemulihan, proses, ketekunan, berita kabar baik, itu nyata di dalam kehidupanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum tanya jawab, bolehkah saya mohon kesediaan Pak Hansun mendoakan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, jemaat yang sudah mendengar dan merenungkan. Mari kita tundukkan kepala, Pak Hansun akan mendoakan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami telah mendengar apa itu keluarga kabar baik, nilai-nilai apa yang harusnya kami hidupi. Banyak di antaranya, mungkin tidak semuanya baru sudah kami dengar. Ada hal-hal yang juga mencelikkan, mencerahkan kami kembali. Tapi persoalannya sekarang, setelah kami semakin banyak diberitahu dan diberi pengertian, kami memohon satu hal yang paling kami butuhkan, yaitu Tuhan, perubahan hati, kerendahan hati. Ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, Engkau akan menolong Ibu Mercy yang paling banyak berbicara tentang ini. Ia seminar di mana-mana, ia mengajar di mana-mana, ia menjalani, ia menghidupi ini. Di dalam ketidaksempurnaannya di dalam keluarga Tuhan, biar anugerah-Mu menyertai beliau. Sehingga Ibu Mercy punya kuasa di dalam membawa kabar baik ini untuk banyak orang yang dia layani. Pertama-tama,
bukan dari kemampuannya untuk presentasi materi, tapi kuasa dari hidup yang ia sendiri jalani. Kami berdoa Tuhan untuk malam hari ini, kami yang ada di dalam ruangan ini, kami yang mengikuti, mendengarkan, kami mohon anugerah yang sama juga pada kami. Agar kami bertumbuh bukan karena banyak tahu semata-mata, tapi kami menghidupi, kami dengan rendah hati, kami membuka hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tolong kami Tuhan untuk mau merendahkan hati dan dibentuk, didik oleh Tuhan, memulai hal yang bahkan tidak nyaman karena kami sudah besar dengan value yang mungkin sudah berbeda selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami meminta tolong. Kami bawa nama ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberi diri untuk kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hansun sudah mendoakan kita semua, mendoakan saya. Terima kasih. Bolehkah, maafkan ya, saya sudah terlalu banyak bicara ya, saya menyelesaikan satu pertemuan ini. Tapi bolehkah ada respon, Bapak Ibu ada yang mungkin mau memberikan sesuatu, bukan hanya pertanyaan atau sesuatu kesaksian atau apa, is okay ya. Silakan, boleh Pak Hansun pimpin kita semua. Silakan teman-teman jika ada respons, ada sharing atau pertanyaan apapun ya. Sambil teman-teman persiapkan, saya dari tadi sudah mempersiapkan 3 hal. Yang pertama saya mau testimoni dulu, karena yang paling sulit bagian ini ya. Karena sebagai rohaniwan tentu saya belajar banyak, karena saya juga mengajar. Value yang paling sulit itu sebenarnya bukan yang mau diajarkan ke orang sih, tapi yang dihidupi sendiri. Karena saya sendiri kan besar dari value keluarga yang bukan Kristen kan. Jadi juga saya dari keluarga yang totok dan nggak pernah ada ungkapan apresiasi, yang lebih banyak itu menuntut ya. Dan saya menemukan terutama mudah sekali buat saya untuk paling gampang itu menuntut sebenarnya. Begini dan kata-kata saya itu lebih banyak melukai. Tapi ya, tentu ya Tuhan proses ya, sehingga saya juga banyak terluka karena apa yang saya alami dan itu bagus. Yang sekarang saya sedang gumulin untuk diubah yaitu kehangatan dalam keluarga sih ya. Terutama di dalam memberikan kata-kata yang apresiatif. Saya menemukan ternyata ini ada istri saya sini, Jacqueline kan, untuk dengan sengaja memberikan itu kepada istri, itu lebih sulit daripada saya berikan itu kepada anak. Karena kalau anak itu saya seperti restart dari nol kan, saya mungkin belajar banyaknya di tengah-tengah perjalanan begini kan, tapi terhadap istri yang sudah menikah sekian 5-6 tahun begitu, itu untuk punya kerendahan hati untuk memulai dengan ngomong itu ternyata lebih sulit. Sehingga saya lebih menemukan, saya lebih banyak pelampiasannya ke anak. Ngobrol halus, ngobrol lembut, mengaku apapun ke anak itu lebih mudah daripada dengan sengaja itu melakukan itu ke istri. Nah, ini kebetulan juga ada, nggak kebetulan sih, memang istri juga ada di sini. Jadi ini sekalian kan juga accountability ya, dengan testimoni seperti ini kan juga tekad untuk saya juga mau belajar. Saya akui itu tidak mudah, karena itu saya punya level memaklumi bahwa semua orang yang juga sama saya bimbing, yang saya ajar, yang saya muridkan, itu juga punya pergumulan yang kurang lebih sama. Ya, lebih butuh banyak, saya tadi sampai highlight ya catatan sembari mendengar saya mencatat, lebih banyak mendoakan atau lebih banyak menasehati. Mungkin dalam hal ini saya lebih banyak berkhotbah, berceloteh kepada orang, atau lebih banyak mendoakan orang yang saya banyak ya kepadanya saya banyak mengajar ya. Dan itu betul-betul sebuah reminder yang sangat powerful malam ini buat saya pribadi. Nah, saya juga punya 2 pertanyaan, tapi satu-satu aja saya sampaikan. Sambil teman-teman ekspektasinya supaya semua boleh merespon ya, boleh kasih testimoni, respons atau pertanyaannya. Begini Bu, gimana sih boleh kasih panduan guidance buat kita orang tua, terutama yang menolong anak ya, yang sudah terlanjur menyerap value yang keliru di rumah. Nah, step-step apa sih yang mungkin orang tua perlu pertama kali lakuin sih? Misalnya kalau orang tua sudah terlanjur ya selama ini menghidupi value tertentu dan tahu sih lihat buah dari anak itu kok begini ya. Nah, terus kita pengen nih anak ini berubah nih, value-nya mau diganti nih ya. Nah, untuk memulai itu sebaiknya bagaimana? Apakah langsung dikasih tahu atau pelan-pelan ya ditunjukin berkala atau ada hal yang lebih spesifik mungkin? Oke, iya. Saya sendiri melihat prinsip begini ya Pak. Saya belajar bahwa
waktu saya berharap Tuhan merubah anak saya atau suami saya ya, dalam relasi di tengah-tengah keluarga, saya menemukan bahwa makin saya berharap dia berubah, makin kecewa saya, makin jahat ya, karena memang senternya saya. Tapi saya belajar waktu saya memberi diri diubahkan Tuhan. Itu bukan teori, benar-benar saya belajar untuk Tuhan. Saya berharap anak saya A, B, C, D, value dia misal baca kitab suci lah. Ini anaknya keluarga hamba Tuhan. Aduh, nah ini dorongan how do I look gitu ya. Apa jemaat liatin. Itu masih besar sekali ya pressure-nya di tengah-tengah dunia ini. Maka saya belajar untuk melihat Tuhan merubahkan saya. Ya Tuhan merubahkan saya dengan tidak lagi terus hanya dari kata-kata saya, tapi bagaimana saya mengubahkan diri saya. Jadi bagaimana keseriusan saya bukan hanya pada waktu saya mempersiapkan khotbah. Nah, saya melihat bahwa kalau mami persiapin khotbah itu semua nggak boleh ganggu. Itu menjadi contoh yang jelek ya. Saya belajar gitu ya. Jadi saya belajar bagaimana bukan hanya waktu mempersiapkan khotbah, tapi bagaimana waktu saya beribadah, duduk, mendengarkan hamba Tuhan lain berkhotbah, bahkan mendengarkan guru-guru yang mengajar, walaupun mereka persiapan dengan saya, hal-hal yang seperti demikian. Dan hal yang saya sendirian dengan Tuhan, waktu saya saat teduh, itu bukan sesuatu yang langsung terus stabil, tidak. Tapi saya ingin anak saya melihat bahwa that is my priority. Ini mama prioritaskan. Di tengah-tengah kesibukan sepanjang hari, bahkan proses pengobatan ini dan itu, menyempatkan waktu momen saat teduh. Jadi saya melihat, tidak langsung sih Pak Hansun ya, pelan-pelan, terutama waktu anak-anak kita semakin remaja ya. Saya belajar mengurangi have to do this and to do that ya. Mengurangi itu, dan saya benar-benar ditekuk Tuhan pada waktu berdoa. Saya merasakan saya nggak bisa rubah hati manusia loh Tuhan. Saya makin menyadari bahwa kadang-kadang kalau saya khotbah, anaknya orang itu bisa langsung obey, taat, dengerin. Kalau Lose Mercy ngomong A, itu mereka langsung lakukan. Sehingga orang tua sering bilang, Bu Mercy omongin anak saya. Mereka selalu pakai mulut hamba Tuhan. Dan Tuhan dalam keluarga kasih karunia tuh saya makin belajar bahwa saya lemah Tuhan. Saya butuh bertelut berdoa. Saya nggak bisa rubah hati anak saya. Jadi saya prinsipnya dalam keluarga kasih karunia itu saya makin sadar, makin bertambah ikut Tuhan, makin tahu bukan karena gagah kekuatanku itu ya dan amin. Bukan karena kehebatan kamu khotbah, kamu bisa rubah. Enggak. Itu benar-benar saya rasakan, dan value itu jadi mungkin teladan hidup juga ya. Itu mengubahkan anak saya selain memang mengajar dia. Dan memang kita perlu konsistensi ya Bapak Ibu. Banyak kali kita itu value kita itu tidak konsisten. Hari ini kalau mood kita lagi jadi baik, ya itu jadi A. Ya, besok kalau kita nggak baik, itu jadi B ya. Dan anak kita waktu protes, loh kemarin papa gini, ya itu papa suka-suka papa. Nah, that is not fair ya. Ya konsistensi, integritas hidup. Dan saya paling mengamati bahwa mereka itu pengamat yang baik. Sehingga kadang-kadang celakanya adalah anak saya bilang, mama waktu itu gini. Kadang-kadang saya pikir, aduh, gua nggak sadar waktu itu dia mengamati hidup kita. Jadi, mama juga waktu itu pernah ngomong gini sama si ibu ini, mama gini. Saya kadang-kadang bilang, aduh nak, yang jelek-jelek, lu inget semua masuk di otak. Tolong dong, yang baik-baik. Ya ternyata mereka sutradaranya ya, bukan kita ya. Jadi itu konsistensi juga perlu ya Pak. Konsistensi juga perlu. Selain jujur, Bapak Ibu, value hidup kita itu sendiri banyak kali belum diubahkan Tuhan sih. Mirip seperti waktu kita belum percaya Tuhan sih. Ya. Kira-kira boleh jawab ya Pak Hansun ya? Terima kasih Bu. Ini lebih saya butuhkan karena biasanya selain tips and trick kan
orang nggak tersentuh untuk lakuin ya kalau merasa itu nggak relevan ya. Tapi saya pikir ini justru yang paling basic, yang paling penting. Doa, teladan, value diri sendiri yang perlu diubahkan, dan konsistensi ya. Karena dalam pelayanan yang couple di Komsel juga kan sering mendampingi ya teman-teman sesama yang couple yang bergumul dengan hal-hal begini. Jadi saya kadang juga butuh hikmat, karena saya juga bukan orang yang sangat berpengalaman kan sesama yang couple. Bedanya memang saya harus belajar lebih banyak juga supaya bisa guiding lebih juga gitu. Terima kasih Bu. Teman-teman yang lain silakan, ada testimoni, ada komentar, ada pertanyaan, dipersilakan. Ini Diana biasanya banyak pertanyaan nih tentang keluarga, tentang anak. Victor, Diana, ada nggak nih, mumpung nih? Iya mau tanya, kalau umpamanya aku kan punya anak umur kayak 9 tahun. Anakku ini orangnya terlalu perhitungan menurut iya. Jadi dia juga ngerti uang dan orangnya terlalu perhitungan, maksudnya masalah uang itu perhitungan banget gitu loh. Sama termasuk sama saya mamanya juga gitu. Ya, maksudnya itu hal yang salah atau hal yang nggak apa-apa, itu hal yang biasa gitu. Kalau besarnya dia bisa Kan kalau besarnya kan dia bisa hemat, tapi kalau maksudnya kan takutnya terlalu pelit. tapi takutnya kok rasanya kok sama mamanya juga kok terlalu perhitungan juga gitu loh. Takutnya kok jadi hal buruk gitu. Iya. Kita ini kayak pendulum, Bu Diana. Kita menemukan anak-anak yang kata Ibu perhitungan, saya belum tahu praktisnya seperti apa ya, tapi Ibu katakan perhitungan. Tapi ada anak juga yang boros sekali uang, mereka nggak pernah tahu susahnya cari uang gitu ya. Pokoknya minta pasti dapat, mamanya nggak mau direpotin, ini sudah ambil aja lah, kira-kira gitu ya. Jadi dua ekstrim seperti ini ya. Yang satu boros banget, jadi nggak punya sistem nilai. Yang satu menurut Ibu perhitungan. Jadi memang perlu dikasih tahu ya, Bu, bahwa uang itu benda mati. Ya, uang itu dikuasai kita, mereka bukan menguasai kita. Yang kayak tadi saya sistem nilai ya. Di antara uang itu yang paling lebih tinggi itu adalah apa? Kasih kepada papa mama, apa? Penerimaan, pujian, apa ya? Ucapan terima kasih kepada papa mama, itu hal-hal yang lebih berharga. Itu anak-anak juga harus melihat dari hidup kita bahwa materi itu bukan segala-galanya dalam hidup kita. Jangan sampai kita berharap anak kita tidak perhitungan, kita sendiri perhitungan misalnya ya. Uang terlalu segala-galanya. Jadi kita juga perlu melihat bahwa saya juga let it go. Apa-apa kepada orang, ya anak-anak juga tetap melihat bahwa orang tuanya itu punya generosity ya, punya hati yang generous kepada mungkin pembantu, mertua, orang tua. Kenapa? Berkali-kali harus anak kita dikatakan, uang itu cuma alat di tangan kita, bukan segala-galanya. Itu mesti dikasih tahu. Uang itu cuma alat. Alat untuk bisa tolong orang, tapi cinta kasih, perhatian, kehadiran mama, wah itu nggak bisa diganti dengan uang, nak. Ya memang kita harus teaching anak kita terus menerus. Dan Bapak Ibu, saya lihat anak saya sedikit ya, salah satu saya ini ada jeleknya royal di sisi satunya, sehingga suami saya sering kelimpungan, lu kagak bisa nabung. Tapi saya perhatikan dia kalau ada uang atau apa, dia lebih, saya bilang, kamu ikut saya ya, menengok jemaat yang sakit waktu itu ya. Dan saya suruh dia di sebelah saya mendengarkan bagaimana ibu itu mengeluhkan uang anaknya, nggak bisa bayar uang sekolah. Saya bilang, kamu mau nggak uang yang nanti kamu dapat, kamu kumpulin seminggu ini aja, sama-sama dengan mama. Nanti kita bantu dia. Jadi uangku nggak seberapa. Ya kadang-kadang, kok aku sih, itu kan temennya mama. Kok harus uangku? Iya, temennya mama juga temennya kamu. Ya, saya selalu kasih tahu. Dan uang kami masuk di amplop. Saya bawa anak saya tuh, saya suruh dia yang kasih. AI, ini saya sudah keajarin dia waktu dia SD ya. Dan ternyata itu
sedikit merubahkan anak saya yang anak tunggal ini, yang nggak terlalu peduli kanan kiri, semua tercukupi, menolong dia untuk tidak terlalu egois dengan dirinya. Jadi dia lebih mau nggak? Dia nggak terlalu perhitungan dengan uang. Mungkin apa ya, dikalimatkan gimana ya Bu? Memang itu perlu dilatih sih Bu. Jadi Ibu dan saya, Ibu harus memikirkan bagaimana sehingga seperti tadi saya ajak anak saya untuk nabung sama-sama. Minggu depan kita datang ke rumah Amti itu, AI itu, dan kita bawa amplop kasih supaya anaknya teman sekolahmu loh itu bisa bayar uang sekolah. Hal-hal seperti itu Bapak Ibu, sehingga dia menikmati bahwa uang itu yang ngatur saya. Dan ada yang lebih berharga dari sekedar uang. Perhatian, cinta kasih, persahabatan, kasih mama itu lebih berharga. Bisa jawab ya, Bu Diana? Iya, itu masalahnya itu gini. Masalahnya itu masalahnya itu malah gini. Kapan hari sih saya sempat ngajak sih, kan saya sempat baca-baca di Kita Bisa kan. Ya, maksudnya Kita Bisa, terus dia saya kasih tahu. Ini loh, kasihan. Gini. Terus dia baca kan. Terus saya tanya, apa yang kamu akan lakukan? Oh iya, ya kasihan ya. Terus kamu cuma bilang kasihan toh. Apa yang kamu lakukan buat dia kalau kamu ngomong kasihan? Gitu. Lah Ibu buat apa? Hah? Ibu buat apa? Ibu Diana nabung juga enggak? Ibu Diana buat apa? Ibu Diana kalau Ibu Diana harus kasih contoh Bu. Saya tuh ngajak Iya, anak saya kasih contoh. Oh iya ini loh bukti transfernya mama kasih ini gitu kan. Buat dia, maksudnya gitu. Kalau kamu gimana? Kamu kan juga punya uang. Saya bilang gitu, kamu kan juga punya uang. Gimana? Apa yang kamu lakukan buat dia? Kalau kamu cuma ngomong kasihan tok ya percuma. Kayak gitu. Saya bilangnya kayak gitu. Terus dia jawabnya gini sih. Kalau aku ya berdoa aja, Mah. Doa itu lebih berharga dari apapun. Wah, bingung saya sampai ya dia pasti belajar speechless juga para gitu loh. guru-guru dan kita semua ini. Doa lebih berharga dari apapun. Kayak Tuhan Yesus bilang, Tuhan suruhlah mereka pulang. Tuhan bilang, beri mereka makan. Tuhan kita nggak punya uang, beri mereka makan. 5.000 orang loh Tuhan, nggak bisa. Beri mereka makan. Mungkin gini Bu, jadi memang nggak bisa apa ya bentuknya shortcut langsung gitu ya. Ini loh ada orang susah. Ibu perlu melatih empati. Anak-anak kita itu Bu, anak-anak zaman sekarang ini bisa nonton orang kelaparan. Saya punya murid kayak gitu. Di sini kelaparan sambil dia sendiri makan Kentucky dengan berkecukupan. Apa ya? Kehangatan, compassion, belas kasihan anak-anak kita itu memang kurang sekali. Ya tidak heran di mana hartamu berada, di situ hatimu berada ya. Sehingga kalau saya kan ketolong karena saya ajak anak saya pergi ke rumah keluarga itu, dia sendiri ngeliat rumahnya, dia sendiri dengerin ibu itu cerita, dan waktu itu saya ajak berproses ya. Kami masukin di satu seperti celengan, saya masukin uang ya, masukin uang 10.000 dia masukin, jadi malah enjoy menikmati proses itu, and then masukin di dalam ini, jadi ada serunya Bu. Nah, memang agak susah ya. Ini mama udah transfer nak, kamu berapa? Nanti dia rasa ibu kayak debt collector deh. Hai mama ini ya. Jadi mungkin perlu pikirkan sesuatu apa ya. Kalau anak-anak itu ya Bu, kalau hatinya nggak kesentuh, apapun nggak mau keluar, termasuk kita sih. Kita tuh kalau hatinya sudah kesentuh, kalau kasihnya keluar, aduh. Orang kalau sudah jatuh cinta, Bu, aduh, apa aja dilakukan, Bu. Gunung kudaki, laut kuseberangi. Jadi bikin dia suka dulu, kira-kira gitu. Itu PR-nya, Ibu yang paling ngerti anak Ibu. Ya apa caranya? Jadi Bu, nggak bisa langsung todong sih, Bu. Nggak suka anaknya, apalagi anakmu pinter ya. Doa lebih penting. Maka Bu, temani dia berdoa. Itu kalimat bagus sekali. Temani. Cari bener nggak dia berdoa. Karena saya merasakan, Bu, waktu saya berdoa, Tuhan itu melembutkan hati saya. Saya merasakan itu. Waktu saya sebutkan nama orang ya, Tuhan berkati ibu ini Tuhan.
tolong ibu ini. Lain, Bu. Waktu saya ketemu dia di gereja, lain sekali relasi saya dengan dia. Jadi, saya juga melihat anak saya waktu, kalau sampai dia doa untuk Bapak Joseph, Bapak siapa, kena COVID atau apa, itu waktu dia ketemu lain sekali, walaupun dia nggak kenal orang ini. Jadi nggak apa-apa, Bu. Waktu kan doa lebih penting. Ya udah Nyo, malam ini kita berdoa bersama ya. Ya Ibu berlutut berdoa dengan dia. Itu cara Tuhan ya. Dengan mendoakan orang itu, Tuhan melembutkan hati kita. Dan masalah uang itu ecek-ecek, Bu, remeh. Itu nanti keluar dengan sendirinya, Bu. Oke ya, Bu. Iya, makasih. Ya, Bu. Ditantang anaknya doa barengan, Bu. Berapa hari itu mau enggak dia berdoa untuk orang itu? Nek dia sendiri enggak tertarik berdoa, ya kemungkinan besar uangnya enggak keluar, Bu. Sudah sih, kapan hari sudah sempat ditantang sih. Ya, dia berdoa sungguhan. Ibu nemeni ya? Ibu nemeni juga ya? Iya, iya. Berapa kali, Bu? Sekali aja? Sekali. Oke. Terima kasih, Bu Mercy. Ada lagi teman-teman, satu lagi terakhir mungkin sebelum kita tutup. Kalau sudah cukup, is okay, Pak. Nanti kita ada waktu pertemuan selanjutnya lebih praktis lagi ya, untuk menghidupi kabar baik ini. Oke. Relasi suami istri juga jadi sorotan lebih banyak. Oke, dan kalau begitu ini juga sudah jam 9 lebih, kita mungkin tutup sampai di sini. Terima kasih Ibu Mercy untuk berkat hari ini yang dibagikan ke kita. Semoga kita semua juga yang ikut hari ini ya, bisa follow up di keluarga kita masing-masing value ini. Ya. Kalau misalnya boleh, materi tadi bolehkah di-share, Bu? Nanti saya bagikan ke teman. Boleh sekali, Pak. Nanti saya apa? Email atau apa bagaimana ya? Boleh sekali, Pak. Nanti saya kontak ya, Bu. Ya. Baik, kalau itu kita boleh tutup dalam doa. Boleh minta Ibu Mercy mendoakan kita. Baik. Bapa di dalam surga, inilah kami ya Tuhan. Kami orang-orang yang diterima karena pengampunan-Mu, karena kesabaran Tuhan, karena anugerah Tuhan menopang hidup kami hari lepas hari. Tolonglah kami Tuhan, supaya relasi kami suami, istri, dan anak-anak kami sungguh adalah relasi yang menikmati anugerah kasih karunia Tuhan dengan limpah. Sehingga kami melepaskan pengampunan, penyangkalan diri, penerimaan, pengertian Tuhan, kerelaan, kerendahan hati, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami mencicipi suasana surgawi di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Berkati kami masing-masing Tuhan, keluarga-keluarga muda, keluarga-keluarga yang anaknya sudah menuju remaja, dan tolong kami Tuhan, beri kami kerelaan untuk menghidupi segala yang sudah kami dengar, dan Tuhan memberikan kami sukacita di dalam ketaatan. Terima kasih ya Bapa, kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan keluarga kami, bukan karena kami sempurna, bukan karena kami tidak bisa salah, bukan karena kami hebat, tetapi karena Tuhan yang memberikan anugerah dan menopang kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekali Tuhan lagi. berkati Bapak Ibu. Thank Terima you kasih. semua.